Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kegiatan Zoom mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga, yaitu materi dimensi 3. Jadi kalau pada dua pertemuan sebelumnya kita membahas jarak dari titik ke titik dan jarak dari titik ke garis, maka hari ini yang akan kita pelajari adalah jarak dari titik ke bidang. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi jarak dari titik ke bidang, saya akan mereview dulu pekerjaan di exercise 2 jarak titik ke garis. Kenapa? Karena untuk mencari jarak titik ke bidang, maka kita harus menguasai dulu konsep dari titik ke garis. Jadi nanti barang siapa yang masih kemarin tugasnya masih ada salah, silakan diperbaiki dan dikirimkan kembali ke Google Classroom saya. Nah, silakan dilihat pada exercise nomor 2. Jadi untuk yang nomor pertama, itu kebanyakan salahnya adalah memasukkan angka panjang rusuknya. Jadi di situ tertulis pada soal bahwa panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, banyak yang menuliskan panjang rusuknya adalah 6 cm. Sehingga coba dilihat lagi yang kemarin itu saya tulisi. Jadi dicek catatan dari saya itu apa. Biasanya saya blok warna kuning, kemudian ada catatannya, itu dilihat. Kalau saya bilang lihat soal kembali, maka silakan dilihat soalnya. Panjangnya berapa? Itu nomor 1, banyak salahnya di situ. Nah, yang B memang untuk di kelas 12.6 ini kemarin saya lupa tidak menginfokan bahwa nomor B ini soalnya hilang, terhapus, sehingga memang nomor B-nya saya anggap sebagai bonus dan saya anggap benar semuanya. Kalau kalian ingin mempelajari, kalau memang ingin sama dengan kelas lainnya, kalau kelas lainnya saya berikan soalnya yang B, 1B. Jadi 1B itu soalnya kalau di kelas lain adalah menghitung jarak titik K ke AL, di mana K itu adalah titik tengahnya dari BC, sedangkan L itu adalah titik tengahnya dari FG. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecek pengen nyoba sendiri supaya sama dengan kelas lainnya, silahkan. Tapi nggak perlu untuk yang perbaikan, yang B ini nggak perlu dikerjakan, nggak apa-apa. Jadi tetap aja sesuai dengan kelasnya masing-masing, karena memang di kelas ini kemarin saya nggak memberitahukan. Jadi kesalahannya dari saya. Jadi K, hitunglah jarak dari titik K ke AL. K itu titik tengahnya BC, L itu titik tengahnya FG. Itu soalnya di kelas lain. Kemudian masih ada juga untuk nomor 2 yang banyak salah adalah di sini ada tulisannya panjang 5 cm, lebar 8, tinggi 10. Banyak yang salah menuliskan yang panjang mana, yang lebar mana, dan yang tingginya mana. Pada balok, saya lihat, saya carikan gambar balok di halaman, jangan dibuka modulnya, mungkin halaman awal. Nah, ini pada balok yang dinamakan panjang itu adalah ini, A, B, D, C, E, F, G, H itu adalah panjang. Yang namanya lebar itu adalah B, C, A, D, E, H, F, H. Sedangkan yang namanya tinggi itu adalah A, E, B, F, C, G, D, H. Nah, kalau menentukan panjang, lebar, dan tingginya salah, otomatis nanti ketika mencari jarak pun juga salah. Jadi makanya itu yang perlu kalian harus hati-hati lagi. Nah, kemudian masih ada juga yang penamaannya start A-nya nggak di sini. Saya lupa ini kemarin kelas berapa, tapi ada, makanya saya sampaikan aja biar sebagai bahan evaluasi bersama. A-nya itu nulisnya dari belakang. Nah, ini juga berpengaruh. Karena kalau A-nya dari belakang, yang kita misalkan nanti di soal itu tulisannya panjang ini, panjang AB, atau jarak dari titik C kemana, itu artinya juga akan berbeda.
Maka sebagai patokannya, kalau gambar, misalkan kalian lupa, saya lupa gambarnya limas itu gimana Miss, gambarnya balok gimana, gambarnya kubus gimana. Silakan dilihat halaman ini. Ini sudah ada contohnya. Gambar kubus, balok, dan limas. Saya nggak bisa gambarnya, silakan dilihat, diikuti caranya gambar di sini. Gitu. Kalau misalkan dari gambar penjelasan dari saya ini masih bingung Miss, nah silakan cari referensinya di internet. Gitu. Jadi kemarin juga saya temui juga ada yang gambar balok itu nggak seperti ini, gambarnya sudah berbeda. Karena kalau gambar baloknya aja nggak bisa, maka memahami jaraknya itu akan sulit. Karena gambarnya berbeda nanti hasilnya. Terus kemudian yang sering terjadi juga itu tidak menggambar segitiganya. Jadi kan padahal kemarin di sini untuk langkah-langkahnya itu kan saya minta buatlah segitiga yang memuat titik dan garis, kemudian menyelidiki segitiga apa yang terbentuk. Nah, biasanya segitiganya nggak digambar, langsung nulis tiba-tiba ada Pitagoras atau tiba-tiba ada rumus perbandingan luas segitiga. Nah, kalau nggak ditulis, kalau misalkan ada titik baru, nah kan saya nggak ngerti maksud kalian titik barunya itu yang mana, sehingga saya pun untuk memberi koreksi ke kalian itu juga nggak bisa. Jadi saya nggak paham maksudnya. Jadi makanya kadang kalau saya nggak ada gambarnya, saya bilang gambar segitiganya. Kalau sudah ada gambarnya dan gambarnya salah, saya bisa menuliskan, oh bagian ini loh yang salah, yang harus diperbaiki. Jadi gitu. Jadi pentingnya menggambar segitiganya kembali. Terus kemudian di nomor 3 ini juga masih kebalik antara rusuk tegak dengan rusuk alas. Di sini kan panjang alas limas adalah 8. Ini kan alas, berarti yang panjangnya 8 itu adalah AB, BC, CD, dan DA. Itu adalah panjangnya 8. Sedangkan panjang rusuk tegak itu yang mana? Dari atas ini. TA, TB, TC, TD. Itu adalah yang namanya rusuk tegak. Panjangnya adalah 10 cm. Sehingga kalau misalkan kalian ini jarak titik A ke TB. A ke TB. Segitiganya kan segitiga ATB. Nah, itu beberapa itu ada yang nulis TB-nya 8, AB-nya 10, kebalik. Kalau itu kebalik, maka ke bawah itu juga salah semua ngitungnya. Sebenarnya beberapa stepnya benar, tetapi karena angka-angkanya yang diletakkan itu salah, maka ke bawahnya juga ikut salah semua. Jadi itu yang perlu diperhatikan, hal-hal dasarnya. Kalau yang ke bawah sih kadang-kadang yang lainnya itu ada yang kalian salah hitung. Kalau misalkan akar 2 kali akar 8, atau akar 2 kali akar 5, maka hasilnya bukan akar 5, tapi hasilnya adalah akar 10. Jadi kalau akar dikalikan dengan akar. Kalau bukan akar dikalikan dengan yang bukan akar. Gitu. Misalkan 2 akar 2. 2 akar 2 dikali 5 akar 3. Maka 2 yang di luar akar dikalikan dengan 5. Karena sama-sama nggak ada akarnya. Hasilnya 10. Akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6. Nah, berarti hasilnya adalah 10 akar 6. Jadi cara ngalikan akar itu seperti itu. Nah, itu juga beberapa masih ada salah hitung yang seperti itu. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan lagi, terutama di gambar. Jadi kalau dari saya, kalau misalkan kurang paham, silahkan semuanya digambar, step-stepnya dilalui. Gambar bangunnya dulu, kemudian gambar segitiganya dulu. Rata-rata gambar segitiganya sudah benar, tapi panjangnya salah. Kalau segitiganya benar, tapi panjangnya salah ya sama aja. Jadi dibaca lagi soalnya dengan seksama, insya Allah untuk step-step langkahnya yang selanjutnya, kalian pakai Pitagorasnya itu kemungkinan sudah banyak yang benar. Jadi kurang teliti aja. Itu. Mungkin ada yang saya kok masih nggak nyambung banget Miss dari yang kemarin itu. Coba silahkan ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada yang mau bertanya dulu? Diva ada? Oh, ada.
Belum ada? Belum ada yang bertanya? Kalau belum ada, maka saya lanjutkan. Ya, Miss. Iya, iya, iya. Yang B tadi nomor 2, Miss. Yang titik potong diagonal alas itu gimana sih, Miss? Maksudnya? Kalian kan gambar ini, saya tunjukkan gambarnya dulu. Kita balik ke gambar atas. Nah, ini kan gambar baloknya. Titik potong diagonal alas itu yang mana? Maka titik potong diagonal alas itu kan ini, AC dan BD. Nah, titik potongnya mana? Berarti di tengah-tengahnya ini tadi. Itu adalah titik potong diagonal alas. Itu. Jadi diagonalnya digambar dulu, terus dilihat titik potongnya di sini. Itu gitu. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Iya, Miss. Makasih, Miss. kalau nggak ada, maka subbab terakhir di materi dimensi 3 itu adalah jarak dari titik ke bidang. Jadi kita memang fokusnya semua adalah di materi dimensi 3 ini startnya mulai dari titik, antara titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Sebenarnya untuk titik ke bidang itu nanti kembalinya cara mengerjakannya adalah seperti titik ke garis. Makanya yang titik ke garisnya itu harus paham dulu supaya nanti di sini kita cuma nambahi satu step lagi supaya ini kalau sudah step yang ini sudah tahu, selanjutnya balik lagi ke titik ke garis. Nah, sama konsepnya dari jarak dari titik, mau itu titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, semuanya adalah dicari yang paling pendek. Titik ke bidang pun seperti itu, cari jarak yang paling pendek atau lintasan paling pendek atau rute yang paling pendek. Contohnya misalkan ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah gambar tenda. Nah, ketika membangun tenda, di sini kamu ingin memasang tiang penyangga di tengah tenda. Tengah tenda berarti di sebelah sini, yang bawahnya bendera ini. Nah, kalau ditanyakan bagaimana kamu mengukur panjang tiang yang dibutuhkan, nah kan kita membuat tiangnya itu kan nggak mungkin miring-miring. Pasti harus lurus supaya tegak berdiri. Kalau miring kesenggol dikit, dia langsung rubuh tendanya. Berarti kan kita harus membuat menarik garis yang tegak lurus dari titik ini. Jadi ini dianggap sebagai titiknya, yang puncak ini. Dari titik ini tegak lurus dengan yang bagian alasnya. Nah, itu adalah jaraknya. Nah, sama, berarti kan kita membuat garis dari titik yang tegak lurus dengan bidang alas. Nah, maksudnya nanti kalau dibangun ruang itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada kubus ABCDEFGH. Pada kubus di samping, jarak B ke CDHG, B itu di sini. CDHG berarti bidang yang belakang. B ke CDHG. Berarti kita narik garis dari B sehingga tegak lurus dengan bidang yang di belakang. Nariknya kemana? Nariknya adalah ke titik C. Kenapa BC ini merupakan jaraknya? Ya karena BC itu tegak lurus dengan bidangnya. Tegak lurus dengan bidangnya itu artinya tegak lurus dengan salah satu garisnya pada bidang tersebut. Garisnya apa yang tegak lurus dengan BC? Yaitu CG. Nah, CG ini kan ada di CDHG. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa BC itu adalah jaraknya. Terus kemudian jarak titik C ke ADHE diwakili garis CD. Jarak dari C ke ADHE. ADHE. Maka dari sini ke bidang yang sebelah sini. Jaraknya yang mana? Yaitu CD. Karena kita cari yang tegak lurus. Itu. Kalau pada limas gimana? Pada limas segi 4 beraturan, jarak B ke ACT, B ke ACT. Nah, jadi segitiga yang di tengah ini dari B ke ACT itu diwakili oleh garis BO. BO ini. Kenapa? Karena nanti BO ini tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di ACT. Garis apa? Garis TO. Itu. Jarak T ke bidang ABCD, T ke bidang ABCD berarti ini sama kayak gambar di atas tadi ya. T ke ABCD, nah itu berarti jaraknya adalah dari T tegak lurus ke bidang alas.
Tegal lurus ke bidang alas yaitu adalah TO, di mana O ini adalah titik potong dari diagonal alasnya. Itu contohnya. Nah, sekarang kalau mencari atau menghitung jaraknya, itu gimana caranya? Cara menghitungnya coba diperhatikan di contoh yang saya tuliskan. Jadi saya ada memberikan 2 contoh. Yang pertama diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Yang ditanyakan jarak E ke bidang diagonal BDHF. E ke BDHF. Nah, berarti kita tarik garis E sehingga tegak lurus bidang. Nariknya tegak lurusnya kemana? Kalau ke H nggak mungkin, karena kalau EH itu nggak tegak lurus. Karena bidangnya ini kan bidang miring seperti ini. Dia akan tegak lurus dengan mana? E ke O. Lah O ini posisinya ada di mana? Di tengah-tengahnya HF. Berarti kalau E ke O ini kan sama dengan setengahnya dari E ke G. Padahal EG itu adalah diagonal sisi kubus. Diagonal sisi kubus kalau rusuknya A, maka diagonal sisinya panjangnya apa? Kubus kalau panjang sisinya A, diagonal sisinya apa? Berapa panjangnya? Berapa? A akar 2. A akar 2. Karena EO ini setengahnya, maka ya tinggal ditulis setengah A akar 2 ini. Jadi jarak E ke bidang BDHF sama dengan jarak E ke titik tengah diagonal HF. Nah, ini. Berarti tadi kita cari EG itu A akar 2 dapat dari mana? Karena ini panjang rusuknya A. Maka EO itu setengahnya. Setengahnya itu berapa? Ya setengah A akar 2. Jadi jarak titik E ke bidang diagonal BDHF adalah setengah A akar 2. Gitu. Contoh yang lainnya lagi. Pada kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 8. Jarak titik E ke bidang BDG. E itu di sini ke bidang BDG. Ini. Nah, kita tarik garis yang tegak lurus. Lah ini kira-kira tegak lurusnya ke sini. Nggak mungkin karena ke G nggak mungkin, ke J juga nggak mungkin. Sudah jelas bahwa dia tidak tegak lurus. Maka kita misalkan titik tegak lurusnya adalah di K. Jadi kita gambar lagi. Segitiganya adalah EGJ. Nih, EGJ. Nah, kita lihat EG, karena ini rusuknya 8, EG adalah 8 akar 2. Tingginya LJ ini adalah 8. Kenapa? Karena dia adalah tingginya kubus. Kubus itu kan panjang, lebar, tinggi semua panjangnya sama. Ini 8. Nah, yang ditanyakan adalah E ke K ini. Nah, ini kan sama aja mencari jarak dari titik ke garis JG ini. Nah, berarti kita pakai apa? Ini alasnya tahu. Kemarin pakai perbandingan luas segitiga, alasnya tahu, tingginya tahu. Ini karena yang dicari EK, maka ini harus tahu dulu. Nah, ini kok tiba-tiba ada 4 akar 6? Dapat dari mana? Maka ini dicari dulu 4 akar 6. Dari mana nyarinya? Dari ini. Segitiga CJG. Dia adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah di C dengan panjang CG adalah 8. CG-nya 8. Kenapa? Karena panjang rusuknya 8. CJ itu adalah 4 akar 2. Kenapa? Karena dia setengahnya CA. Setengahnya CA. CA-nya 8 akar 2, maka CJ-nya 4 akar 2. Nah, berarti GJ ini bisa dihitung pakai Pitagoras. Nah, silakan dihitung. Di sini saya sampaikan JG dihitung pakai Pitagoras. Kenapa ditambah? Karena dia adalah sisi miring yang ditanyakan. Nah, CJ kuadrat ditambah CG kuadrat dimasukkan, ketemu hasilnya adalah 4 akar 6. Maka di sini ditulis ini adalah 4 akar 6. Nah,
Ini alasnya tahu, tingginya nggak tahu. Kalau pakai ini alasnya tahu, tingginya tahu. Berarti kita bisa pakai rumus perbandingan luas segitiga ini. Atau prinsip kesamaan luas segitiga. Luas kalau pakai alasnya GE, maka tingginya adalah LJ. Kalau alasnya GJ, tingginya adalah KE. Maka ditulis. Setengah kali LJ kali EG sama dengan setengah kali EK kali JG. Setengahnya dicoret, coret. Nah, LJ dimasukkan, EG dimasukkan. EK-nya ditanya, JG-nya dimasukkan. Baru kalau ini kalian mau coret-coret dulu boleh. Kalau ini langsung nggak dicoret-coret dulu. EK sama dengan 8 kali 8 akar 2 dibagi 4 akar 6. 8 sama 4 dicoret, yang atas jadi 2, akar 2 sama akar 6 dicoret, jadi akar 3. Berarti kita punya 2 kali 8, 16 yang atas. Yang bawah, akar 3. Nah ingat kalau penyebutnya masih mengandung akar, maka harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya gimana? Maka dikali dengan sekawannya. Sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Hasilnya 16 per 3 akar 3. Sampai di situ. Nah, kemarin juga saya lihat 16 per 3 akar 3 ada yang ngitungnya dihitung sampai desimal. Nggak perlu. Jadi ini semua nggak usah dihitung sampai desimal. Kalau bentuknya pecahan gimana? Boleh bentuknya pecahan seperti ini. Nggak apa-apa. Nggak perlu dihitung sampai desimal. Karena kalau kalian tanya akar 3 itu berapa, misalnya juga nggak hafal. Saya harus pakai kalkulator. Nah itu kan kalau kalian ngitung 16 bagi 3 dikali akar 3 pasti pakai kalkulator. Nah karena kita di sini nggak menggunakan kalkulator sama sekali, maka kalau pecahan ya silahkan ditulis pecahan. Akar ya silahkan ditulis akar. Gitu. Karena kalau pakai desimal nanti lebih sulit lagi. Jadi jawaban akhirnya ini adalah 16 per 3 akar 3. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Miss, saya Miss. Itu yang gambar 1 yang segitiga apa itu? GEJ itu dapat dari mana? GEJ. Gambar 2. Iya. Gambar 2. Nah, tadi kan yang ditanyakan jaraknya dari E ke bidang yang biru ini. Iya. Nah, bidang biru ini diwakili garis GJ ini. G ke J ini. Jadi kalau jarak dari titik ke bidang, kita harus tarik garis yang mewakili bidangnya. Garisnya ini. Karena kita nggak mungkin nariknya ke sana. Kalau nariknya ke sana kejauhan, ke GD. Nariknya ke GB ini juga kejauhan. Nah, biasanya memang nariknya adalah ke tengah-tengah. Dari G ditarik ke tengah-tengah ini, ke J ini, yang berada di tengah. Nah, kalau sudah tahu garis yang mewakili bidangnya, maka kita buat seperti jarak dari titik ke garis. Kan tadi kita sudah nemu bidangnya, sekarang sudah diganti oleh garis. Berarti kita sekarang mencari jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, maka buatlah segitiga yang memuat titik dan garis EGJ. Nah, ini digambar di sini dulu. Baru dilihat segitiganya segitiga apa. Ini sebenarnya segitiga apa ini? Walaupun tidak disebutkan di situ. Kira-kira ini bisa tahu nggak segitiga apa? Sembarang. Ayo, masa sembarang? Coba dilihat. Apa ya, Miss? J ke G dengan J ke E itu sama nggak? Sama. Berarti ini adalah segitiga? Sama kaki. Sama kaki. Ya, ini adalah segitiga sama kaki. Ya, jadi walaupun, tapi kita nggak perlu menghitung GJ dan EJ-nya. GJ-nya tadi dihitungnya pakai ini. Ya, hitungnya pakai segitiga yang luarnya ini. Pakai segitiga lain, siku-siku. Ketemu hasilnya adalah 4 akar 6. Ini berarti secara nggak langsung EJ pun juga hasilnya adalah 4 akar 6. Gitu. Oh iya. Ada lagi? Iya, sama-sama.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, coba saya beri sedikit clue untuk exercise 3-nya. Jadi exercise 3, nah ini ya, ini nggak ada gambarnya semua, maka silahkan digambar dulu kubusnya. Nomor 1 kubus, nomor 2, nah nomor 2 nggak ada tulisannya, tapi perhatikan contoh nomor 2 dan exercise 3 nomor 1, berarti kubus juga nomor 2. Nomor 1 kubus, nomor 2 kubus, nomor 3 5 segi 4 ABCD. Jadi silakan bangunnya digambar dulu. Kemudian nanti dapatnya segitiga apa? Segitiganya digambarkan lagi di luarnya bangun, baru nanti dihitung. Nomor 1 kubus ABCDFGH, panjang sisinya sama ya, 8 seperti di contoh tadi. Jarak C ke BDG. Sekarang coba dilihat ini gambarnya. C ke BDG, berarti ininya tetap, bidangnya tetap. Kira-kira kalau dari gambar ini, garis yang mewakili bidang BDG yang mana? Garisnya yang mana? Yang mewakili bidang BDG. Kan kita cari garis yang mewakili bidangnya dulu. GC. Iya, sama. Garisnya adalah ya GC itu juga sama. Cuman sekarang kalau tadi soal yang A, di contohnya kita nariknya dari titik E, sekarang kita nariknya dari titik C. Karena di nomor 1 ini pertanyaannya adalah tentukan jarak dari titik C. Berarti nanti segitiganya yang dibuat segitiga yang mana? Segitiganya yang mana coba? Yang dibuat. Jadi kan garisnya sudah ini, garisnya adalah GC nih, sudah benar kata temennya. Nah, berarti sekarang kita kalau ingin membuat segitiga di luar kan dilepas dulu biar nggak di sini banyak segitiga. Berarti segitiga apa yang digambar di luar itu? GCC. GCC, benar. Jadi yang digambar adalah segitiga ini. Ini tahu 8, ini tahu 4 akar 2. Bahkan di soal ini juga sudah diketahui. Berapa tadi ini? GC? 4 akar 6. Iya, di sini sudah ada di contohnya, hasilnya 4 akar 6. Nah, kalau nyari jaraknya, sudah selesai di situ atau masih perlu dihitung lagi? Lagi. Dihitung lagi. Narik C-nya kemana? Jari C ditarik ke sini. Nah, tegak lurus. Pertanyaan saya, apakah ini pasti di tengah? Enggak. Enggak. Kalau enggak di tengah, berarti pakai apa kira-kira cara ngerjakannya? Pitagoras atau perbandingan luas segitiga? Perbandingan luas segitiga. Benar, pakai perbandingan luas segitiga. Nanti silakan dihitung sendiri gimana cara nyari perbandingan luas segitiganya. Miss, Mm-mm. mau tanya. Mm-mm. Yang ini yang nomor 1 itu Mm-mm. C-nya harus C apa boleh diganti P atau apa? Boleh, Miss? kalau masalah istilah aja, nggak harus sama dengan ini, nggak apa-apa. Ini kan saya di sini nulisnya K, di sini nulisnya J. Kalian ganti O, kalian ganti P boleh. Asalkan yang nggak boleh diganti adalah ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Itu yang nggak boleh diganti. Kalau L, K, J ini diganti boleh, silahkan. Makasih, Miss. Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Di soal Miss, nganu apa? Pengiriman pembetulan tugasnya itu di mana, Miss? Pengiriman pembetulan tugas berarti ini gini. Jadi kalau kalian buka lagi itu kan di pojok kanan sudah ada tugas kalian yang kalian kumpulkan ya. Iya. Nah, bawahnya kan ada tanda plus untuk menambahkan tugas. Iya. Silahkan tanda plusnya itu diklik, diupload tugas pembetulannya, terus di-resubmit. Dikirim lagi di situ. Iya, Miss. Makasih, Miss. Sama-sama.
Terus untuk nomor 2 kan kubus ya, tetap kubus. Tadi saya minta untuk memperhatikan contoh nomor 2. Contoh nomor 2 itu ini, contoh yang ini tadi dengan exercise 3 nomor 1. Berarti ini yang kalian kerjakan. Nah, kalian ngitung ini. Cara mencari jarak dari titik D ke ACH, G ke BDE. Kira-kira gimana? Jadi ininya patokannya adalah yang ini tadi dengan yang nomor 1. Terus kalau diaplikasikan ke titik dan bidang yang lain gimana? Bidang yang lainnya tetap sama-sama bidangnya ini segitiga ACH, BDE, BDG. Nah itu. Silahkan dicoba. Yang nomor 3, 5 segi 4 TABCD dengan panjang rusuk alas 8, rusuk tegak 6. Ya, hati-hati jangan sampai kebalik antara rusuk alas dengan rusuk tegak. Titik P berada di tengah BC. P ada di tengah-tengahnya BC. Terus kemudian yang ditanyakan adalah jarak dari P ke TAD. Nah, kalau P ke TAD berarti nanti kira-kira kita bikin garis yang mewakili bidangnya yang mana? P ke TAD. Coba sih saya share dari sini, bisa nggak? Coba saya gambar ya. Bangunnya limas. Ini T, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, kelihatan ya gambarnya? Ya, titik P berada di tengah-tengah BC. Di sini P. Ini P. Terus yang ditanyakan P ke TAD. P ke TAD kira-kira gambarnya gimana? Garis apa yang mewakili bidang TAD? T kemana? Kira-kira T kemana? P. T ke? P. Yang mewakili bidang TAD dulu. Jadi kita nggak bisa menghubungkan ke P dulu. Nanti ditarik segitiganya dengan yang P. Karena P ini kan, jadi di sini kata kuncinya P ini kan ada di tengah-tengahnya BC. Berarti kemungkinan nanti jaraknya adalah T, kita bikin garis baru. Garisnya misalkan saya beri warna merah. T ke sini, ke tengah-tengahnya AD sini. Ini kasih nama titik baru. Misalkan kalian pengen namanya M, boleh. Nah, berarti segitiganya, segitiga apa yang digambarkan? Sama kaki. Iya, namanya apa? Segitiganya apa? T, terus? Oh. TM. TM? TM apa? A. Kok A? Yang ditanyakan dari titik apa tadi?
TMP. Iya, TMP. TMP. Nah, segitiganya apa tadi kata temannya? Ini adalah segitiga Kaki. sama Kaki. kaki. Kaki apa yang sama? TMTP. TM TP. sama dengan TP. Nah, terus kemudian TM-nya silakan dicari. TP-nya berarti kalau TM-nya ketemu, TP-nya sudah ketemu. Kalau MP perlu dicari nggak? Apa sudah ada di soal? Cari. MP perlu dicari nggak? Atau sudah ada di soalnya? Panjangnya MP itu sama dengan panjangnya apa sih? Alas. Alasnya berapa? Ada nggak di soal? 8. Berarti MP-nya nggak perlu dicari. Sudah ada di soal, jawabannya 8. TM ada nggak di soal? Enggak ada. Nggak ada. Di soal adanya rusuk tegak. Rusuk tegak tadi yang mana? TA, TD, TC, TB. Itu rusuk tegak. Berarti kalian cari dulu TM-nya. Nyari TM pakai segitiga apa, ayo? ATM. ATM boleh. Segitiga ATM itu segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku di mana? M. Di M. Jadi kalian gambarkan segitiga ATM A-nya di sini, T-nya di sini, M-nya di sini, siku-siku di M, AM-nya tahu. TM-nya dicari, AT-nya tahu. Berarti TM nanti ketemu. Jadi nyari ini dulu, terus kemudian baru ke sini. Nah, ini yang ditanyakan adalah jarak dari P. Maka P ditarik tegak lurus ke sini. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika narik P tegak lurus itu di depannya itu terbagi 2 sama panjang? Enggak. Enggak. Kalau enggak berarti pakai Pitagoras apa pakai luas segitiga? Luas segitiga. Luas segitiga. Kalau luas segitiga harus tahu tinggi yang lain. Tinggi yang lain yang mudah diketahui, mudah dicari. Cari aja ini. Nah, ini berapa? Ini T ke sini, itu adalah sama dengan T ke sini. Set, ke tengah-tengah sini. Berarti tingginya segitiga. Kalian cari lagi. Gitu. Jadi untuk satu nomor memang nyarinya beberapa kali karena dia harus mencari komponen-komponen yang lainnya. Ada bayangan ya ngerjakannya nanti gimana? Iya. Ada yang ditanyakan? Nah, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, maka cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan dikerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kalian maupun untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.